tujuan hidup. Sebetulnya apa sih tujuan Allah menghidupkan kita? Tentu sebagian teman-teman mungkin sudah tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku." Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat tersebut tentu kita memahami bahwa Allah menghidupkan kita adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk menjadikan diri kita manusia mengabdi kepada Allah. Dan sahabatku semuanya, tahukah engkau bahwa ternyata Allah menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya tunduk patuh semua bersujud kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Semua ciptaan Allah itu tidak bisa menolak kehendak Allah. Semua ciptaan Allah tersebut hanya bisa beribadah dengan cara mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah inginkan kepada mereka, yang kemudian kita namakan sunnatullah. Bayangkan bumi dari sejak diciptakan, kemudian sampai sekarang, ya kerjanya begitu, berputar, begitu juga matahari, bulan. Coba, pernah nggak bumi misalnya, malas ya Allah saya nggak mau muter ya kan, terus kita seharian siang terus, atau malam terus, gara-gara bumi nggak mau muter nih, betul ya? Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena bumi nggak bisa nolak perintah Allah, kecuali nanti ada saatnya menjelang hari kiamat Allah akan perintahkan bumi untuk berputar terbalik atau entah bagaimana caranya. Intinya adalah matahari akan terbit dari sebelah barat, dan bumi pun nanti nggak bisa nolak karena itu adalah perintah Allah. Kemudian semua ciptaan Allah, tumbuhan, nggak ada yang bisa nolak. Semua perintah Allah, ya udah, itu yang mereka kerjakan. Hewan dengan instingnya, ya sudah, itu yang mereka lakukan. Dan itu cara mereka beribadah kepada Allah. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih dan memuji Allah. Semuanya fokus, tunduk, patuh, bersujud, beribadah kepada Allah. Begitu juga dengan malaikat. Coba perhatikan, malaikat bisa nggak nolak perintah Allah? Nggak bisa. Mereka tunduk kepada Allah. Bahkan setan pun nggak bisa jadi setan yang soleh, nggak bisa, karena memang sudah Allah tugaskan menjadi musuh Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup bisa memilih untuk menolak kehendak Allah, kecuali manusia. Ya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan yang kemudian bisa memilih, bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat atau justru menjadi lebih rendah dibandingkan iblis. Nah, itulah kenapa Allah memberikan sebuah tuntunan atau jalan hidup yang kita sebut agama, dan satu-satunya agama di dunia yang sampai hari ini masih valid untuk bisa membuat kita selaras dan sesuai dengan alam semesta raya, dengan hukum Allah yang sudah Allah ciptakan, dengan sunnatullah yang membuat manusia sejalan dengan semesta yang Allah ciptakan ini, sejalan dengan bumi dan semua yang ada di dalamnya, sejalan dengan alam semesta raya dengan berbagai galaksi, bintang, bulan, dan semua ciptaan Allah lainnya, hanyalah agama Islam, dengan diberikan contoh realnya oleh Nabi Muhammad SAW. Tuntunannya adalah Al-Quran. Nah, maka tugas kita adalah untuk mengabdi, bersujud, tunduk patuh kepada Allah, yang mana ini justru akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kalau kita melawan kehendak Allah, kita sama saja melawan hukum alam. Bayangkan kita melawan hukum alam, melawan kekuatan alam yang Allah ciptakan ini, hancur hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah, itulah kenapa Allah ciptakan Islam sebagai satu-satunya tuntunan untuk manusia agar bisa selaras dengan alam semesta yang sudah Allah ciptakan ini. Jadi segala tuntunan, segala larangan, segala perintah yang terdapat di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya cara bagi kita manusia untuk selaras dengan langit, bumi, dan semua yang Allah ciptakan ini. Allah menghadirkan Islam untuk manusia agar manusia mampu menjaga keseimbangan alam dengan seluruh ciptaan Allah lainnya. Demi Allah saya yakin kalau seluruh manusia di bumi tunduk patuh terhadap perintah Allah di dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka selamat sudah kita dunia akhirat. Itulah mengapa akar kata dari agama kita Islam yaitu salam. Artinya adalah damai dan selamat. Maksudnya apa? Ya, ini adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan ini tidak hanya digunakan untuk perjalanan kita mencari akhirat, tapi juga untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam di dunia. Artinya, tuntunan ini, Al-Quran, hadis, sunnah, aturan Allah ini jangan sampai kita langgar di dalam kehidupan kita, pun juga di dalam bisnis kita.
Kalau bisnis kita mau selamat, berlimpah rezeki, diridhoi Allah, diberkahi Allah, sederhana teman-teman. Ikuti perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Sesimpel itu bisnis kita. Maka mulailah dengan niat yang lurus dan berbisnislah di jalan Allah hanya untuk mencari ridha Allah. Kita jauhi segala hal yang Allah larang di dalam bisnis dan mari kita lakukan segala hal yang sudah Allah perintahkan. Apa saja itu? Kejujuran, tanggung jawab, kehalalan bisnis kita, kemudian juga mana yang tidak diridhoi oleh Allah, mana yang ada unsur riba di dalamnya. Mari yang memang tidak Allah ridhoi kita jauhi. Tapi apa yang Allah perintahkan, mari kita lakukan dan kita maksimalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.